Dandi co-host. Nah, silakan Dandi direkam. Siapa lagi selain Dandi? Ada Alma, Dimas, ya. Siapa? Alma, Ibtisam, dan Enggak, yang ini, yang kelompok 2. Dandi pakai laptop ya? Iya, Pak. Yang kelompok 2? Ya, kelompok 1 dulu. Oke, tidak apa-apa. Silakan dimulai, Dandi. Pak, sesungguhnya udah terlihat. Terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 1. Pada siang ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan. Nah, pertama perkenalkan untuk anggotanya ada Alma Kawasuria dan di Bagaskara, Ibtisam Salsabila Ramadhanti, kemudian Irsi Puspini. Untuk mempersingkat waktu, kepada materi pertama, Alma Kawasuria, dipersilakan. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang pertama mengenai pengertian. Jadi bank sentral itu pada umumnya adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Nah, di Indonesia sendiri bank sentral yang dikenal itu dengan nama Bank Indonesia atau BI. Nah, bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut yang dikenal dengan istilah inflasi. Nah, tetapi di sejumlah negara peran tersebut digabung dengan pengawas perbankan. Nah, meski ada juga sistem pengawasannya yang dilakukan oleh lembaga terpisah. Nah, Bank Indonesia juga sebelumnya berperan sebagai regulator dan pengawas perbankan di Indonesia. Namun sejak akhir 2013, peran itu diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, beberapa bank yang tugasnya digabung itu adalah Bank of Thailand, Bank Negara Malaysia, dan Bank of England. Dan yang dipisah itu adalah Bank of Japan, Bank Indonesia, dan National Bank of Austria. Kemudian mengenai sejarah Bank Sentral Dunia. Nah, jadi penggunaan alat pembayaran dan sistem perbankan yang sangat sederhana sudah ada sejak periode sebelum Masehi. Nah, jadi kontrol pemerintah atas uang sendiri tercatat dalam ekonomi Mesir kuno pada 2750 sampai 2150 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu orang-orang Mesir melakukan pembayaran dengan mengukur nilai suatu barang menggunakan logam seperti emas, perak, tunggu, dan sejenisnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, penggunaan logam mulai menurun seiring dengan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam untuk mencetak jenis alat pembayaran ini. Nah, setelah uang logam memudar, jaringan bank profesional mulai didirikan di Eropa Selatan dan Eropa Tengah pada abad pertengahan. Nah, pada masa itu sistem moneternya sendiri masih dikontrol oleh pemerintah, terutama soal mata uang. Nah, namun bank memiliki wewenang untuk mengeluarkan, meminjam, dan mentransfer uang tanpa kontrol dari pemerintah. Kemudian pada 1694 muncul bank sentral di Inggris yang dirancang oleh Charles Montagu yang bernama Bank of England. Nah, Bank of England ini merupakan model dasar bagi berbagai bank sentral di penjuru dunia saat ini. Nah, terbentuknya Bank of England ini didasari oleh kondisi keuangan serta kredit Inggris yang saat itu sedang sangat rendah. Nah, meski Bank of England menandai asal-muasalnya berdiri bank sentral, namun instansi ini belum memiliki kewenangan seperti bank sentral modern. Nah, kemudian fungsi bank sentral modern baru berkembang secara perlahan selama abad ke-18 dan 19. Nah, pada awalnya status Bank England adalah milik swasta. Namun barulah pada tahun 1844 melalui The Bank Charter Act 1844 statusnya resmi beralih dari milik perseorangan menjadi institusi publik. Nah, oleh karena itu banyak yang menganggap pengesahan The Bank Charter Act sebagai tonggak lahirnya bank sentral. Selanjutnya. Kemudian
Yang selanjutnya itu perkembangan kelembagaan bank sentral di beberapa negara. Yang pertama, Federal Reserve System dari Amerika Serikat. Nah, jadi ini adalah bank sentral dari Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1913 yang dilatar belakangi oleh munculnya krisis keuangan besar pada tahun 1907. Nah, kehadiran Federal System ini diharapkan mampu menstabilkan sistem moneter dan keuangan akibat krisis saat itu. Nah, upaya awal untuk membentuk Bank Sentral Amerika Serikat ini awalnya bank sentral tersebut digantikan dengan Bank Federal Reserve System Banks of PBOC ini merupakan nama dari Bank Sentral Republik Rakyat Tiongkok yang berlokasi di Beijing. Nah, PBOC ini didirikan pada tanggal 1 Desember 1948 berdasarkan hasil konsolidasi dari Bank Huabei, Bank Beihai, dan Bank Petani Xibei. Nah, PBOC ini bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan fiskal di daratan Tiongkok. Bank Sentral Tiongkok ini merupakan salah satu bank sentral terbesar di dunia dengan cadangan devisa lebih dari 3 triliun dolar. Selanjutnya, Bank of Japan di Jepang. Nah, BOJ ini merupakan bank sentral Jepang. Nah, BOJ adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang, bukan lembaga pemerintahan ataupun perusahaan swasta, yang didirikan pada tahun 1882 yang berkantor pusat di Chow, Tokyo, dan merupakan bank sentral dengan usia tertua kedua di dunia setelah Bank of England. Nah, jadi tujuan BOJ berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu menerbitkan uang kertas, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap mata uang dan kebijakan moneter, serta memastikan likuiditas antara bank dan lembaga keuangan berjalan dengan lancar, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan. Kemudian Deutsche Bank, Bundesbank Jerman. Nah, ini adalah bank sentral Jerman yang didirikan pada tahun 1957. Yang berlokasi di Frankfurt, Jerman. Nah, bank ini dipimpin The Police Board yang terdiri dari 6 anggota, dan anggota tersebut setengahnya diusulkan oleh pemerintah federal dan setengahnya lagi diusulkan oleh Bundesrat atau Majelis Tinggi Parlemen Jerman. Tugasnya itu melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas harga, dan melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, termasuk di dalamnya itu mengelola cadangan devisa milik Jerman. Kemudian Bank of England atau Inggris. Nah, bank ini merupakan bank sentral Inggris yang memiliki tugas utama menjaga stabilitas moneter dan stabilitas finansial. Bank of England ini didirikan pada tanggal 27 Juli 1964. Dengan status awal itu bank swasta, lalu dinasionalisasi pada tahun 1946. Nah, Bank of England ini merupakan bank sentral kedua yang didirikan di dunia setelah Bank Sentral Swedia. Nah, dalam perjalanannya, tugas dan peran Bank Sentral Inggris mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ekonomi, keuangan, dan pandangan teori ekonomi dan sosial politik yang terjadi di Inggris. Kemudian yang terakhir itu Bank of Canada di Kanada. Nah, jadi ini merupakan bank sentral dari negara Kanada yang didirikan pada tahun 1934 dan dibuka pada bulan Maret 1935 yang mengemban tugas menjaga pencapaian target inflasi dan stabilitas nilai tukar. Nah, peran utamanya untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan keuangan Kanada, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Bank of Canada. Mungkin sekian materi dari saya, dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ana. Jadi tujuan bank sentral. Jadi tujuan bank sentral itu mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang. Nah, kestabilan nilai mata uang ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang diukur dengan inflasi, lalu kestabilan terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan nilai tukar atau kurs. Slide selanjutnya. Fungsi bank sentral. Jadi, bank sentral adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter negara. Bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut.
Bank sentral juga bertugas untuk menjaga tingkat inflasi agar selalu terkendali dan selalu berada pada nilai serendah atau seoptimal mungkin bagi perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank sentral yaitu yang pertama menetapkan dan mengatur kebijakan moneter, yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, lalu yang ketiga yaitu mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank umum. Nah, jika ditinjau berdasarkan aktivitasnya, bank sentral memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai penerbit uang yang sah, lalu yang kedua sebagai penyedia jasa perbankan dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kelembagaan Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bank Indonesia. Jadi pada abad ke-16 bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Nah, di Nusantara ini sendiri telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu juga beredar pula mata uang asing seperti kucis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang di Nusantara. Lalu pada tahun 1962 adanya pembentukan maskapai dagang Serenity Ostindustria atau yang disingkat juga dengan VOC. Nah, pada tahun ini mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Lalu pada tahun 1746 pendirian bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 ini, yaitu Bank Vankoran. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Nah, lalu pada tahun 1752, Bank Vankoran ini disempurnakan menjadi The Bank Vankoran and Bank Van Liening. Nah, namun pada tahun 1818, Bank Vankoran ini ditutup karena krisis keuangan. Lalu pada tahun 1928, pendirian The Javas Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Dengan adanya Bank The Javas Bank ini menjadi bank sirkulasi pertama yang ada di Asia. Lalu pada tahun 1830, The Javas Bank ini digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, namun pada tahun 1942, yaitu pada masa pendudukan Jepang, The Javas Bank ini dilikuidasi. Dan tugas The Javas Bank ini digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Nah, lalu pada tahun 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Nah, pada masa ini, NICA mendirikan kembali The Javas Bank tadi untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Nah, pemerintah Republik Indonesia sendiri membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi. Lalu pada tahun 1949, Konferensi Meja Bundar menetapkan The Javas Bank tadi sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Nah, setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat dan beralih menjadi NKRI, The Javas Bank ini tetap menjadi bank sirkulasi, namun dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Lalu pada tahun 1953, pemerintah memutuskan untuk membentuk panitia nasional The Javas Bank tadi. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham The Javas Bank oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Nah, sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia yang merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Nah, dalam undang-undang tersebut diberitahu bahwa tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Nah, lalu pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Nah, salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa Bank Indonesia tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Lalu pada tahun 1999, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen. Kemudian pada tahun 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya yaitu status dan kedudukan Bank Indonesia. Nah, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, status dan kedudukan Bank Indonesia ini ialah sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia ini bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain Nah, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Bank Indonesia ini mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Nah, sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Next slide. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi Bank Indonesia. Yang pertama, visi. Visi Bank Indonesia itu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Untuk misinya yaitu yang pertama itu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Ini dilakukan melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui aktivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan makroprudensial keuangan. Yang ketiga yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat yaitu turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima yaitu turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat aktivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Yang ketujuh yaitu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan. Hal ini dilakukan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal serta peran internasional yang proaktif. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu governance atau tata letak. Di sini ada 4 prinsip tata letak atau tata kelola Bank Indonesia ini. Yang pertama yaitu prinsip tata kelola. Prinsip tata kelola ini Bank Indonesia yakni prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia.
Yang kedua yaitu komitmen tata kelola atau governance commitment. Komitmen Bank Indonesia ini yaitu komitmen Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk menerapkan dan menegakkan tata kelola Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu struktur tata kelola atau governance struktur Bank Indonesia, yaitu desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Yang keempat yaitu proses tata kelola atau governance proses Bank Indonesia, yakni merupakan serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh anggota Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk memastikan persiapan, penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu hasil tata kelola atau governance outcome Bank Indonesia, yaitu merupakan perwujudan dari penerapan dan pergerakan tata kelola Bank Indonesia dalam bentuk pencapaian kredibilitas Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama yaitu kejujuran dan integritas atau integrity. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, keunggulan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Yang kelima, koordinasi dan kerjasama tim yang berdasarkan keluhuran nilai-nilai agama. Sekian dari saya. Lanjutkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hubungan kelembagaan Bank Indonesia. Di sini ada hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, kemudian hubungan Bank Indonesia dengan lembaga lainnya, lalu yang terakhir ada hubungan Bank Indonesia pada forum internasional. Untuk hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, yang pertama ada hubungan keuangan, mana hubungan keuangan antara Bank Indonesia dan pemerintah yaitu membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara dengan tujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang sebagai kasir pemerintah yang menatausahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Kemudian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat terfokus dengan tepat, serta keefektifan pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi defisit pending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama, kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian, independensi dalam interdependensi. Di sini ia berkoordinasi pemerintah dengan pihak terkait lainnya. Kan sebagai lembaga negara yang independen bukan berarti Bank Indonesia tidak memerlukan koordinasi yang bersifat konsultif dengan pemerintah. Karena tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Koordinasi diwujudkan dalam hal pemerintah meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam rapat kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat, serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Lalu bekerjasama BI dengan lembaga lain. BI seringkali bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga negara dan masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman, keputusan bersama, serta perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antara lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Lembaga-lembaga yang memiliki kerjasama dengan Bank Indonesia ini yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan APS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.
Lalu untuk keanggotaan BI pada forum internasional. Selain dengan pemerintah, Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerja dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, dan perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kerjasama dengan lembaga internasional yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini, sama ini misalnya di bidang yang pertama ada intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, yang kedua penyelesaian transaksi lintas negara, yang ketiga hubungan koresponden, yang keempat tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral termasuk dalam melakukan pengawasan bank, dan yang terakhir yaitu pelatihan dan penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Nah, untuk lembaga-lembaganya sendiri di sini pertama ada salah satu contohnya ada pertama itu Financial Stability Board atau FSB, di mana Bank Indonesia telah menjadi anggota FSB sejak awal pendirian di 2009. Pada 2014, partisipasi otoritas sektor keuangan Indonesia dalam keanggotaan FSB diperluas dengan mempersatukan peranan Kementerian Keuangan dan otoritas jasa keuangan. Yang kedua itu dari BCBS atau Basel Committee on Banking Supervision. Lalu keanggotaan Indonesia di BCBS diwakili oleh Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial dan OJK selaku otoritas mikroprudensial sektor keuangan di Indonesia. Forum ini merupakan standar setting body untuk regulasi prudensial perbankan dengan mandat untuk memperkuat pengaturan, pengawasan, serta praktik perbankan global dalam rangka menjaga stabilitas keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita ke sesi diskusi. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Langsung ke sesi tanya jawab atau bagaimana Pak? Ya, langsung ke tanya jawab saja ya. Silakan kelompok-kelompok lain yang bertanya dari kelompok mana sebutkan ya, dan kelompok satu mencatat pertanyaan dari kelompok dari siapa, kelompok berapa gitu. Teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Ya, silakan. Ayo. Ya, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Sudah ada yang ingin bertanya. Ya, silakan tuh, ada yang angkat tangan tuh, berapa itu? Berapa orang? Ada 3 orang. Yang pertama Raihan Dito Kasman. Pada Raihan Dito Kasman dipersilakan. Baiklah, terima kasih dan dari kelompok 1. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Ya. Baiklah, perkenalkan saya Raihan Dito dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi tadi kan kalian sudah menjelaskan kalau di tiap negara itu kan ada bank sentral, seperti tadi ada yang dari AS, kemudian ada dari Tiongkok, Jepang, dan lain-lain. Nah, di Indonesia kan juga ada bank sentral. Pertanyaan saya itu, bank sentral di Indonesia itu mendapat acuan atau seperti mengikuti sistem, mengadaptasi sistem dari bank sentral di negara lain, atau dia itu memiliki sistem atau standar sendiri gitu. Jadi itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Pada Raihan Dito tadi jangan lupa tolong menuliskan pertanyaan juga di kolom chat ya. Dari kelompok berapa tadi? Oke, selanjutnya kepada Rizky Fadila, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Rizky Fadila dari kelompok 6. Izin bertanya ke kelompok 1. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas terkait dengan sejarah bank sentral itu sendiri dari awal sampai hari ini. Nah,
ada perubahan yang mungkin bisa dinotis, yaitu tentang pemberian independensi pada bank sentral. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok Anda, bagaimana pendapat kelompok Anda tentang pemberian independensi ini, pemberian independensi pada bank sentral. Seperti yang Anda jelaskan tadi, menurut Anda, apakah ada implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menurut Anda? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih. Satu lagi. Yang terakhir pada Satu Herdan lagi, Bakti. terus dijawab ya. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Herdan Bakti, perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi sebelumnya kan tadi udah dijelaskan mengenai sejarah dari bank sentral itu sendiri. Salah satunya Amerika Serikat yang mempunyai dua bank sentral tadi. Yang pertama First Bank of the United States dan the Second Bank of United States. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sendiri, mengapa sih kedua bank sentral ini diganti menjadi Federal Reserve System? Jadi sejarahnya itu gimana gitu? Apakah ada yang terjadi dan lain sebagainya gitu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Herdan. Untuk penanya jangan lupa menuliskan pertanyaannya. Baik, ini pertanyaan dicukupkan dulu. Tolong izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih. Oke, silahkan kelompok 1 mulai menjawab dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga tadi ya. Pertama tadi intinya apakah Bank Indonesia itu mengikuti format bank sentral lain atau punya sendiri ya, sebagai petunjuk bahwa setiap bank sentral itu otonom ya, dengan bank sentral lain, tetapi memang ada World Bank dan IMF gitu yang memberikan saran-saran untuk bank sentral ya. Terutama di saran kebijakan ya, bukan di saran bentuknya. Kalau bentuk organisasinya dia masing-masing negara ya. Yang kedua tadi intermediasi fungsi bank sentral ya, independensi bank sentral. Yang ketiga tadi terkait dengan Federal Reserve ya, bank sentral Amerika. Silakan. Dari kelompok 1 siapa dulu mau jawab? Silakan kelompok 1. Mau jawab yang mana dulu? Pertama, kedua, atau ketiga? Baik, sepertinya pertanyaan dari Herdan dulu ya, akan dijawab oleh Alma, dipersilakan. Ini yang enggak ngomong ditutup ya? Siapa tuh? Ya, silakan. Jawab dulu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Herdan. Jadi pertanyaan Herdan tadi, kan awalnya Bank Amerika Serikat itu punya dua bank sentral, jadi First Bank of United States dan the Second Bank of United States. Nah, mengapa kedua bank sentral ini diganti menjadi the Federal Reserve System? Nah, jadi emang ada sejarah sebelumnya. Jadi kan kedua bank, kalau First Bank of United States ini didirikannya kan 1791, kalau the Second Bank itu 1816. Nah, kenapa mereka digantikan? Karena kedua bank sentral ini belum berhasil menjalankan perannya sebagai bank sentral. Salah satunya itu karena kedua bank ini tidak mendapat kepercayaan dari publik. Nah, serta dikarenakan terlalu terpusatnya kewenangan finansial yang dilakukan oleh pemerintah federal. Nah, jadi dari 1836 sampai 1913 itu merupakan masa di mana tidak ada bank sentral yang menjaga stabilitas sistem keuangannya. Dan karena
hal tersebut cukup terjadi guncangan finansial hingga akhirnya setelah perdebatan panjang, akhirnya disetujuilah The Federal Reserve Act pada tahun 1913 yang menjadi dasar dibentuknya The Federal Reserve System. Nah, dan tujuan didirikannya itu bahwa tugas bank sentral memiliki tujuan lebih dari satu. Yang pertama itu secara lengkap melalui lingkup moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Jadi intinya karena kedua bank tersebut itu belum berhasil menjalankan perannya sebagai bank sentral dan belum mendapatkan kepercayaan dari publik. Mungkin bagaimana Saudara Herdan? Oke, baik. Mungkin cukup. Terima kasih pada Alma. Sudah cukup jelas tadi ya. Jadi kalau di Amerika itu 50 negara bagian. Banyak sekali. Ya, hampir semua negara mengalami evolusi di kebijakan tentang tugas fungsi pokok maupun organisasi bank sentral. Ada evolusi-evolusi sejarah di mana keberadaan bank sentral sesuai dengan masa sejarah itu, sesuai dengan kebutuhan tentu ya. Jadi kebutuhan seperti Bank Indonesia berawal dari bank sirkulasi atau bank umum, bank swasta ya, yang dimiliki Belanda kemudian dijadikan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Awal-awalnya Bank Indonesia sebagai bank sentral itu sama dengan bank umum juga, menarik tabungan, ngumpuli duit gitu, minjemi kredit ya sebagai kasnya bank pemerintah. Di hampir banyak negara memang pola-polanya seperti itu ya, sesuai dengan awal perkembangan ekonomi ya. Makin maju perekonomian, makin maju peradaban juga makin otonom keberadaan bank sentral itu. Nomor 3 tadi ya, nomor 1 tentang BI, nomor 2 tentang independensi. Ya. Silakan dilanjutkan dijawab ya.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Rizky tadi, bagaimana pendapat kelompok Anda mengenai pemberian independensi pada bank sentral? Itu pertanyaannya akan dijawab oleh Ibtisam. Pada Ibtisam, persilahkan. Baik, jadi saya di sini mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky. Jadi kan, bagaimana pendapat kelompok Anda mengenai pemberian independensi kepada bank sentral? Menurut pendapat kami, bank sentral harus independen karena bank sentral itu kan harus kayak transparansi dan tidak boleh dicampuri atau dipengaruhi atau ditekan oleh lembaga-lembaga kenegaraan lainnya termasuk pemerintah. Nah, jadi pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Nah, di sini ada kayak perbandingan kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan setelah adanya pemberian independensi kepada Bank Indonesia. Jadi sebelum BI menjadi independen, yaitu di tahun 1998, tingkat harga melonjak sampai 82%. Lalu saat terjadi kepanikan di pasar keuangan global pada 2008, harga tetap melonjak namun hanya sekitar 12%. Nah, sedangkan dari sisi tingkat depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, kondisi rupiah cenderung mengalami perbaikan. Nah, jadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 tadi yang terkait pemberian independensi kepada Bank Indonesia, tingkat depresiasi lebih cenderung rendah. Karena apabila hal tersebut memengaruhi independensi Bank Indonesia, maka dikhawatirkan dapat mengintervensi kebijakan moneter Bank Indonesia sehingga menjadi tidak konsisten dan tidak kredibel. Jadi itu jawaban dari saya. Bagaimana pada Rizky? Apa sudah cukup dengan jawaban Islam atau ada sanggahan? Baik, terima kasih sudah cukup. Terima kasih atas jawaban dan pendapatnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Tito tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tito. Bank Sentral mana menjadi acuan bagi Bank Sentral Indonesia? Apakah Indonesia mengadaptasi sistem bank sentral di negara lain? Apakah Bank Sentral Indonesia menerapkan standar tersendiri? Jadi Bank Indonesia sendiri Bank Indonesia punya otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Lalu Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan perlu memastikan proses perumusan kebijakan dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis gunanya menghasilkan output kebijakan yang kredibel dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, perumusan kebijakan harus memenuhi prinsip-prinsip
yakni yang pertama berdasarkan riset, yang kedua berorientasi ke depan, yang ketiga tata kelola yang baik, lalu yang keempat mempertimbangkan dampak antar kebijakan, dan kelima memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, bagaimana untuk Saudara Dito? Ada tambahan? Baiklah, sudah cukup. Terima kasih Dandi dan kelompok 1. Mohon izin, Pak. Permisi, Pak Iman. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Juga pertanyaan. Sudah tiga-tiganya udah dijawab ya? Sudah. Jadi tadi yang terkait dengan independensi. Ya, Bank Sentral Bank Indonesia punya independensi, maksudnya bahwa Bank Sentral itu otonom, ya, tidak didikte atau pekerjaannya itu memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada rakyat, di mana laporan Bank Sentral itu disampaikan melalui DPR. Hubungan dengan pemerintah adalah hubungan kerjasama, ya. Hubungan bilateral kerjasama dengan pemerintah, di mana kebijakan Bank Sentral itu searah dengan kebijakan pemerintah, ya, dalam rangka mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau sudah, nanti di revisi ya terkait salah satu tugas Bank Sentral itu mengelola sistem pembayaran, ya. Ini belum terlihat nanti di paparan tadi, belum ada, ya. Nanti ditambahkan di papernya, ditambahkan juga hasil diskusi, ya, pertanyaan-pertanyaan dimasukkan, kemudian di jawabannya juga dijelaskan di situ, ya. Itu saja mungkin kuliah pada hari ini, sampai di sini dulu. Bapak masih dalam perjalanan ini, di jalan.
untuk kelompok 2 mungkin minggu depan ya. Untuk ini saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya apa? Oke, silakan. Jadi kan minggu depan